Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu rantai makanan dan daur ulang biokimia. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sangat produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Pada kejadian rantai makanan, terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Tingkat dan rantai makanan sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat tropik. Baiklah, di sini terdapat gambar contoh tentang rantai makanan. Dan di sini juga ada jenis-jenis rantai makanan. Ada 4 jenis rantai makanan, yaitu 1. Rantai makanan perumput atau branching food chain. Rantai makanan yang satu ini paling sering ditemui dan dikenali. Rantai makanan ini dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat tropik pertamanya. 2. Rantai makanan detritus. Rantai makanan yang satu ini tidak dimulai dari suatu tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivore. Detritivore yaitu suatu organisasi heterofor yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa dari makhluk hidup. 3. Rantai makan parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain atau inang. Ciri khas tipe rantai makan ini adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Contohnya, darah kerbau diambil kutu, kemudian kutu dimakan burung jalak dimakan elang. 4. Rantai makanan saprofit. Ciri rantaian saprofit dimulai dari penguraian jasad mati makhluk hidup atau organisme saporit. Contohnya kayak jamur atau bakteri dan lumut gerak. Baiklah, saya akan melanjut yaitu membahas tentang daur biokimia. Daur biokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, tanah, dan air. Dalam daur biokimia dikenal 2 macam daur, diantaranya daur edatif dan daur atmosferik. Daur edatif merupakan daun yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase terbentuk gas di udara. Daur biokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Siklus dari biokimia ada 2, yaitu siklus hidrogen dan oksigen. Siklus hidrogen adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi. Air beraerupsi kemudian jatuh sebagai presipitation dalam bentuk hujan dan salju. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, faktor iklim bisa memberi pengaruh dominan terhadap persebaran flora dan fauna di bumi. Kenyataannya, di wilayah yang mempunyai iklim ekstrim dihuni flora dan fauna dengan ragam spesies jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di kawasan tropis. Faktor iklim terbagi lagi menjadi seperti suhu udara, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Dan ketiga yaitu fisiografi, yang keempat edatif dan biotik.